kedengaran jelas nih suaranya. Ya, siap. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai LEAP apa ya? Lean, Efficient, Agile, and Profit. Iya. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk sesi hari ini. Cuman sebelum itu kita akan, seperti biasa, saya akan membacakan untuk tata tertib HR Bootcamp ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta, semuanya yang baru bergabung, silahkan untuk absensi dengan cara menuliskan grup 1, 2, atau 3 underscore nama lengkapnya. Terus seluruh peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan berlangsung. Dan juga ketika kegiatan berlangsung, seluruh peserta bisa langsung menanyakan pertanyaan tentang materi yang disampaikan dengan cara menuliskan pertanyaannya dengan format nama underscore pertanyaannya apa gitu. Nah, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan, dan moderator kali ini kita ada Pak Agus Herianto, seperti biasa ya. Dan materi HR Bootcamp ini nantinya bisa diakses di halaman website kita atau di YouTube channel Abitek Matra Indah, yang nantinya juga akan kita share di masing-masing grup linknya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini karena beberapa juga ada yang izin datang terlambat, mungkin nanti 15 menit baru bisa join beberapa, sekarang sudah 24 ya yang join. Jadi kita langsung mulai aja, kita persilakan ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Halo. Oke, langsung aja kali ya Pak ya, silakan Pak Agus. Boleh, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, rekan-rekan semua. Salam mantap. Ya, kita harus selalu semangat, ya, walaupun siang. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke, itu ciri khas HR ya Pak Putri ya. Kita harus selalu semangat, jadi semangat pagi terus. Oke, tadi sempat disinggung, memang materi kali ini materi yang luar biasa, materi yang akan disajikan oleh Pak Putri ini. Dan saya kira kalau saya baca materinya, tentu sepertinya saya yang akan banyak belajar nih, banyak menyerap ilmunya dari Pak Putri, banyak bertanya nanti. Karena apa? Materi kali ini 4 kata, dan itu 4 kata itu benar-benar yang memang harus dan sangat relevan sekali untuk di organisasi perusahaan. Mungkin kalau misalnya besarnya perusahaan, mungkin tim, atau kecilnya itu setidaknya itu diri pribadi lah, tim-tim kecil lah. Itu sangat-sangat efektif, sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena seperti kita ketahui, tantangan ke depan, tantangan VUCA lah istilahnya kalau teman-teman HR bilang, tantangan ke depan salah satunya adalah tantangan yang tidak terprediksi. Wah, tahu-tahu ada aja. Nah ini, dari tahu ada aja, kalau kita nggak terkonsep, kalau kita tidak membekali diri kita dengan ini, tentu kita akan kalah perang. Kalau bahasa perang ya, tentu kita tidak akan bisa beradaptasi, dan tentu kita akan kalah dengan komputer kita. Dalam hal ini kita bicara komputer bukan hanya organisasi tentunya, tapi juga dari sisi pribadi. Artinya apa? Artinya mungkin kita tidak bisa bertahan di perusahaan tersebut, atau mungkin kita tidak bisa mampu untuk produksi karya-karya yang terbaik yang harusnya kita diberi kesempatan lebih lama lagi. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita udah hadir Pak Fautri. Assalamualaikum Pak Fautri. Waalaikumsalam Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih Pak Fautri udah berkenan nanti sharing ilmunya dengan kami di HR Bootcamp ini. Nah, tadi seperti yang Mbak Umi udah sampaikan dan udah perkenalkan, tapi akan jauh lebih baik mungkin Pak Fautri sendiri akan mengenalkan secara detailnya kepada kami, biar kami juga bisa lebih mengenal Pak Fautri. Monggo Pak Fautri. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama terima kasih buat Abitek, kemudian terima kasih juga buat Pak Agus Herianto, dan juga lupa terima kasih buat Pak Denis karena dia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu, dibilang ilmu, tapi mungkin apa yang pernah saya praktekkan ya. Saya pernah berhasil, pernah gagal, mungkin lebih baik ya jadi share. Jadi kalau berhasil terus tapi nggak pernah gagal, bingung. Kalau gagal pernah ketahuan kenapa, kita belajar. Oke, jadi sekali terima kasih. Mbak Umi juga terima kasih. Baik, izinkan saya share
screen mengenai profil saya sebagai perkenalan. Di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, salam kenal dulu buat teman-teman semua peserta virtual bootcamp. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya bersama Abitek dan bersama saya siang sore ini yang cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, kita upaya tidak ngantuk, kita buat interaktif dan tetap semangat pagi tadi seperti kata Pak Agus ya. Oke. Baik, nama saya Fautro Sfiandi, itu ada email saya di fksfiandi@gmail.com dan nomor mobile saya. Saya termasuk generasi kolonial mungkin ya. Saya kelahiran 6 Agustus 69. Saya menariknya SD 6 tahun, saya 5 SD karena pindah-pindah. SMP juga 2 SD, 2 sekolah gitu ya. Oke. Kemudian SMA saya full 3 tahun di Cirebon. Jadi kalau orang Cirebon di sini salam kenal. Yang bisa ketemu, siapa tahu ada satu alumni juga. Kemudian saya S1 menariknya saya mengambil teknik mesin, ya, S2 Magister Manajemen. Kemudian yang education non formal saya ambil Project Management Profesional dari Project Management Institute, kemudian mengambil Occupational Health Safety dari National Safety Council di Australia, kemudian mengambil Coach Trainer Facilitator dari Leadership Management International yang headquarternya di Waco, Texas, Amerika. Kemudian pengalaman kerja saya pertama sebagai Project Engineer di Alfa Sarana, sebuah perusahaan kontraktor. Rumah kedua saya cukup lama, 16 tahun di Jakarta International School sebagai Facilities Operation Manager terakhir, dan saya juga pernah jadi ketua serikat pekerja di situ ya. Di pengalaman S1 pertama saya justru sebagai serikat pekerja. Kemudian di perusahaan sawit Makin Group saya 2013-2015, kemudian 2015 saya melakukan coaching, 2018 diminta kesempatan untuk bantu di AKMU selama hampir 3 tahun sebagai direktur, diawali di Commission Independent dan kemudian diminta turun gunung jadi direktur HRS seperti itu. Nah, kenapa sih saya tertarik, cerita sedikit tertarik ke HR? Kalau lihat tadi background saya teknik mesin, background saya juga bukan psikolog. Karena di Makin itu pertama kali saya merasakan bahwa HR itu posisi yang paling menurut saya paling penting ya, people management, people development. Kita pernah ngalamin di Makin Group itu namanya pemanen yang pakai dodos itu ya, mereka mogok aja sehari itu revenue hilangnya sudah miliaran rupiah karena sawit itu kalau terlambat dipanen, terlambat dikirim ke mill untuk diproses jadi minyak sawit itu tingkat keasamannya akan berubah dan kualitas menurun. Begitu kualitas menurun maka harga akan turun per ton atau per kilogramnya. Itu kenapa akhirnya saya upahnya HR people ini harus lebih penting. Jadi mau teknologi seperti apa, kita punya SOP seperti apa, tapi kalau people nggak kita dengar aspirasinya, nggak kita coba akomodasi, nggak coba difasilitasi ya, ujung-ujungnya perusahaan juga bisa collapse. Gitu. Kemudian profesional saya yang sebagai self-employee, saya bangun melalui LMI tadi sebagai background dasar saya dari 2015 sampai sekarang terlebih sudah bantu 500 orang ya, mostly di corporate, dari mulai PT Corinthian Indonesia sampai beberapa banking. Dan di akhir tahun kemarin saya bantu di Kasum Group ya, di 6 orang dalam kelasnya. Ya kalau misalnya itu perkenalan saya, mudah-mudahan apa yang akan saya share berikutnya ini membantu. Jadi izinkan saya juga kita sama-sama sharing, nama penting bukan ngajar ya, ini kita sharing dan apa yang pernah saya alami saya coba bagi. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke. Saya lanjut Pak Agus ya, langsung ke materi ya. Silakan Pak. Siap. Bisa di-share kan Pak? Iya, sudah. Saya yang pertama dulu biar nggak bingung. Oke.
mau saya bantu sharing? Sebentar, saya file sudah ketinggalan tuh. Bawa ini aja deh, sudah. Iya, sudah siap. Oke. Kelihatan sekarang? Masih belum? Oh, sudah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, biar nggak ngantuk nih, teman-teman boleh share nggak ada berapa kotak nih dari gambar yang teman-teman lihat di sini? Bisa share di chat box. Ya, silakan teman-teman di chat box. Biar nggak ngantuk. Ada berapa kotak? Berapa kotak? Wah, out of the box, keren. 17, 16, oke. 22. Ayo teman-teman silakan, nggak ada salah, nggak ada benar. Kita coba. Oke. Oke, 22, 21. Oke, 26. Oke, sip. Semua jawaban benar, tapi ada jawaban lebih tepat. Kita sama-sama hitung aja sekarang ya, dari kotak yang saya maksud lebih jujur sangkar adalah kotak yang sama sisi. Ya, sama sisi. Nah, ini kotak yang paling kecil ini ada berapa? Ada 16 sebenarnya. 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. Betul? 16. Kotak yang 2 kali 2 ada 1, 2, sebentar. Ada satu, dua, kotak kedua dulu ya, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. 9 tambah 16, 25 ya. 25, kemudian 3 kali 3-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 25 tambah 4 ada 29, kotak yang paling besar ada 1. Jadi jumlah kotak keseluruhan ada 30. Ya, ada jawab 30 nggak tadi ya? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Jadi game ini sebenarnya menunjukkan bahwa, jadi jawaban nggak ada yang salah, nggak benar. Jawab 16 betul, ada 16 kotak, nggak salah, ada 16. Ada 21 betul, ada 22 betul, ada 26 betul. Tapi intinya game yang biasa saya lakukan di sini menunjukkan bahwa link sinkron sama yang Pak Agus dari samping depan, ada VUCA tadi ya, volatile dan lain-lain, bahwa menghadapi situasi yang tidak kita bisa prediksi ya, kita perlu melihat sesuatu lebih detail, lebih terkonsep tuh seperti kata Pak Agus tadi. Kalau kita merespon terlalu cepat, jawab 16 nggak salah. Tapi apakah 16 itu bisa mempertahankan kita 1 tahun, 2, 3 tahun ke depan membantu perusahaan, itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita bisa temukan 30 ini betul di depan, kita bisa rancang mungkin lebih baik. Ya. Itu mungkin pesan dari game ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut teman-teman. Mungkin perjalanan dari human resource management ini atau human capital diawali mungkin di era-era awal 19-an itu adalah namanya personal management ya, manajemen karyawan lah tepatnya ya. Kemudian bergerak menjadi human resource management ke tengah sini. Kemudian sekarang human capital, kemudian sekarang jadi tren namanya human resource business partner. Jadi kalau coba saya eksplor ada 4 area, bukan 4 area, 4 historicalnya lah ya, dari personal management, bergerak ke human resource, bergerak ke human capital, bergerak ke business partner. Apa sih masing-masing bedanya atau persamaannya, kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita coba bagi dalam beberapa pendekatan, secara meaning, personal management itu lebih di bold, adalah lebih bersifat administratif. Walaupun prosesnya tetap ada hiring, ada developing, ya, tetapi dia lebih bersifatnya bentuknya adalah administratif. Sementara di HRM atau Human Resource Management, dia mulai berfokus ke retain.
Jadi setelah secara administratifnya lengkap, mulai dipikirin gimana kita bisa pertahankan tim-tim yang ada di dalam retain. Nah, tapi saat retain tidak bisa mengesampingkan administratif. Jadi akhirnya personal management itu menjadi bagian dari human resource management. Kemudian bergerak ke yang bagian ketiga adalah human capital management. Human capital management kalau dari pengalaman saya adalah lebih banyak ke fokus di optimisasi. Jadi sudah di retain, ada administratifnya rapi dan lain-lain, harus dioptimize apa yang ada sudah di dalam tim kita, di dalam workforce kita. Bergerak yang terakhir yang menjadi tren sekarang, human resource business partner adalah impact terhadap bisnis. Kalau dulu ya tadi mulai personal, selama rapi administratifnya, tim personal kita atau personal manager sudah dianggap KPI terpenuhi. Kemudian di HRM, selama dia bisa retain tim-tim terbaik juga sudah dianggap KPI terpenuhi. Dari yang di retain bisa dioptimisasi, ya, berkembang, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain, cross function, promosi yang lain itu juga sudah KPI sudah terpenuhi gitu ya. Tetapi sekarang yang dituntut oleh HR sebagai seorang HR, apakah itu officer, staff, dan manager, bukan sampai level direktur, adalah bagaimana apa yang dilakukan di tim HR itu memberikan impact. Ini menarik. Jadi dari sisi administratif bergerak ke retain, bergerak ke optimisasi, kemudian impact, bagaimana memberikan impact. Approach-nya kita lihat di personal management juga tradisional sekali, ya, betul-betul sangat tradisional. Ada orang masuk, ngisi form, lama, bla 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 sampai masuk. Kemudian di HRM mulai lebih modern, ya, lebih modern di retain sudah ada bagaimana mikir training terbaik buat mereka, kompensasi benefit seperti apa. Kemudian di HCM optimisasi seperti apa nih, ada insentif kan dan lain-lain mulai dipikirin. Kemudian di HRBP juga pendekatannya sudah kita bilang level modern. Impact-nya apa sih yang bisa diberikan tim yang kita rekrut, kita retain, kita develop, itu apa impact. Kemudian treatment manpower-nya kalau di personal management dianggap seperti tool saja saat itu, ya, alat kerja lah, orang itu dianggap alat kerja seperti mesin-mesin lain. Di HRM dianggap sebagai resources, sebagai sumber daya. Bergerak, berubah ke HCM dianggap sebagai aset. Aset itu seperti bisa dikapital, kan human capital itu seakan-akan kita human itu bisa dikapitalisasi gitu ya, bisa dikapitalisasi. Kemudian di HRBP ya sesuai namanya ya sebagai partner. HRBP itu partner bisnis, pendekatan sebagai tenaga kerja HR-nya. Functionnya yang 3 paling kanan strategik semua, kalau ini rutin karena bersifat administratif. Kemudian di basis of pay-nya tentunya berdasarkan job evaluasi, tapi 3 yang paling kanan mulai dari HRM, HCM sampai HRBP sudah namanya performance evaluasi karena ukurannya sudah ada lebih tinggi dari sekedar administratif. Manajemen role-nya juga transaksional yang paling kiri, tapi yang mulai HRM, HCM, dan HRBP adalah transformasional. Bahkan di HRBP cukup kita bilang lebih agak ekstrim transformasinya. Komunikasinya indirect, kalau administratif lebih banyak memang seperti administrative work lah ya, itu seperti clerical, tapi yang mulai HRM, HCM sampai HRBP udah transformasional. Komunikasinya juga direct yang sana. Kemudian labor manajemennya, kalau dulu personal management itu lebih banyak ke kolektif bargaining contract ya, dulu ya, kelompok orang gitu. Tapi mulai HRM sampai HCM dan terakhir di HRBP saat ini kita individual contract. Inisiatifnya kalau di personal management tuh ya piecemeal tuh kayak sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi kalau di HRM sampai dengan HRBP itu udah integrated, inisiatif semua integrated. Manajemen actionnya, prosedurnya di personal management, sementara di HRM, HCM itu sudah mulai bisnisnya dilihat. Jadi kalau tadi mau retain, berapa sih, bagaimana mau di retain, yang mau dioptimalisasi dulu periode ini yang mana. Di HRBP ini kita lebih banyak ke revenue center berarti kan, jadi apa nih harus dicari untuk bantu spesialis meningkat. Decision making-nya tentunya di personal management lebih lambat dibanding dengan di HRM, HCM, dan HRBP. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat ya, nanti kita coba jawab. Tapi kalau ada yang memang penting rasa mau itu silahkan angkat tangan atau dengan moderator nanti dibantu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini menarik sekali di 2020 dan masuk di 2021 satu semester ya, sudah mau satu semester selesai. Kita bisa lihat bagaimana
daftar perusahaan-perusahaan atau kondisi ekonomi, kondisi pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan mulai terganggu ya bisnisnya. Kita bisa lihat di berita-berita, ini factual dan valid, daftar perusahaan global yang bakal bangkrut karena corona, daftar perusahaan retail yang dihentikan. Yang kita dengarkan 2 minggu yang lalu salah satu retail terbesar di Indonesia yang namanya juga raksasa gitu ya, kalau boleh disebut namanya Giant, juga segera akan tutup ya, dia akan fokus di bisnis lebih kecil dan itu mengakibatkan pengurangan tenaga kerja. Kita lihat juga ada perusahaan-perusahaan di Tangerang bangkrut ya, PHK ribuan karyawan, retail besar juga di tengah pandemi COVID juga termasuk seperti Matahari dan lain-lain. Jadi situasi-situasi ini sudah tidak bisa dihindari oleh kita, dan impact pertama itu ada di tenaga kerja, ada di tim HR yang akan pertama kali menangani, mengelola tim agar perusahaan atau kapal itu bisa berjalan dengan baik. Menarik juga kita lihat, menarik dalam arti kata kita agak prihatin itu maksudnya ya, bahwa keadaan ketenaga kerja Indonesia di Agustus 2020 data BPS itu ada hampir 30 juta dampak COVID terhadap Indonesia kerja. Ya. Jadi kalau lebih 250 juta berarti di atas 10%-nya yang impact. Ya. Kemudian data dari statistika, ada peneliti dari luar negeri, data youth unemployment rate dari tahun 99 sampai 2020 itu khususnya di 4 tahun terakhir 2017, 18, 20 itu kita meningkat terus. Ini respondennya umur 15 sampai 24. Jadi kita lihat, dan impact pandemi juga berarti banyak youth employment yang mungkin baru fresh graduate, baik lulusan dari sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, itu saat masuk pandemi mereka kehilangan atau kehilangan kesempatan atau berkurang kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, karena kita lihat sebelumnya di slide ini banyak perusahaan yang sedang survive gitu ya, menghadapi pandemi ini seperti apa. Jadi ini meningkat, dan tren ini meningkat terus. Sekarang sudah 17,64% dari employment rate-nya, 17%-nya adalah yang tidak bisa bekerja. Ya. Agak prihatin. Nah, tugas kita sama-sama mencari jalan keluar tentunya. Nah, bagaimana dengan 2021 semester kedua? Bagaimana dengan 2022? Bagaimana 2023? Ini pertanyaan buat baik buat business owner, buat pemerintah sendiri, dan buat kita juga yang ada di praktisi HR. Karena kita belum bisa pastikan juga. Vaksin sendiri sudah jutaan sudah divaksin, tapi kalau kita lihat begitu lebaran, begitu ada libur merah aja, begitu berkerumun sedikit, itu angka-angka itu, angka vaksin seakan-akan tidak memberikan optimisme gitu kan, ternyata naik lagi. Tadi saya di berita siang saya lihat di Kelurahan di Kayu Putih ada satu RT di lockdown, karena ternyata ada 22 orang dari 100-an warganya, dari 1/5 warganya yang terkena COVID gitu ya. Lalu sebagian sudah divaksin juga. Jadi kita belum bisa tahu betul kata Pak Agus tadi, 2021 semester 2 seperti apa, 2022 seperti apa, 2023 seperti apa. Jadi ya, kita harus bersiap menghadapi itu, tentunya dengan sesuatu yang lebih kita bisa antisipasi, dengan konsep, dengan rencana, tentu dengan data-data yang ada. Ya, seperti itu. Saya kutip dari pesan Dr. Richard Fullwiler ya, dia Presiden dari Technology Leadership Associate di Cincinnati. Kalau kita mau hasil yang sama, ya lakukan hal yang sama. Tapi kalau kita yang perbaiki hasilnya, kita harus transformasi cara kerja kita berubah cara kerja kita berubah bagaimana kita memimpin, itu adalah kuncinya. Jadi seperti inilah yang kita perlakukan. Jadi kalau pengen hasilnya sama, ya pasti nggak mungkin. Kita ada pandemi, beda 2019 dengan 2020. 2019 dengan 2021 beda. Untuk kalau kita mau hal sama terus seperti 2019, ya 2020 ya kita kolaps, 2021 tidak bingung. Jadi ini menurut saya pesan yang sangat kuat ya, yang harus kita pegang sama-sama. Kalau kita hasil lebih baik, berubah ya, kita harus transformasi. Oke. Nah, bagaimana transformasi? Nah, ini LEAP menurut saya adalah jawabannya. Ya, LEAP ini jawabannya. Kalau kita lihat ilustrasi gambar itu
ikan itu loncat dari suatu kolam kecil loncat ke kolam besar, karena ibaratnya di kolam kecil itu ada pandemi, kalau dia nggak keluar dari kolam kecil, dia hanya menunggu waktu untuk kehilangan nyawanya gitu ya, akan kehilangan ya jadi mati gitu ya. Jadi harus melakukan suatu lompatan dari hal yang tidak biasa, kata dokter Fulwiller tadi, ya ke tempat yang lebih baru dengan cara yang baru, mungkin cara ekstrim. Orang teman-temannya mungkin bilang, ngapain lo loncat ke kolam sana, itu ombaknya lebih besar, lebih deras dan lain, tapi dia harus lakukan karena di kolam itu sudah banyak virus, ada pandemi dan lain-lain. Dia harus lakukan sesuatu yang berbeda, lakukan sesuatu hal yang baru agar bisa bertahan, ya seperti itu. Jadi Cotton Leap ini menurut saya sangat-sangat jawaban dari apa yang disampaikan oleh dokter Profesor Fulwiller tadi. Leap itu saya analogikan atau singkatan merupakan kepanjangan L dari lean. Lean itu artinya ramping ya, teman-teman mungkin tahu lean itu ramping. Efisien ya, efisien artinya apa yang kita lakukan itu bisa dengan resource yang lebih sedikit tetap bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Bahasa sederhana itu kan, sumbernya sama tapi hasilnya paling tidak sama dengan sebelum, dengan jumlah orang lebih banyak, atau hasilnya sama bisa dengan orang yang lebih sedikit, contohnya gitu, atau jumlah orang dikurangi tapi hasilnya tetap sama. Jadi kalau sumbernya 2, outputnya 4, kalau sumbernya 1, kalau bisa pertahankan output 4, that's efficient ya. Atau outputnya jadi 6 tapi tetap dengan source inputnya 2 tadi kan, jadi seperti itu. Kemudian itu kita sebutnya dari agile itu lincah. Nah, di masa-masa ini kita harus lincah, ya. Kalau kita nggak lincah, kita kalah lari ya, kalah lari. Kemudian yang leap, yang terakhir adalah P, adalah profit. Nah ini menarik. Ini saya belajar juga dari CEO saya di KMU, perusahaan saya pernah bekerja. Saya akan jelaskan ada tips yang menarik yang saya buat. SR itu selama ini kita kenal adalah seperti cost center ya, tapi ternyata ada beberapa cara kita harus balikan mindset kita bahwa yang disupport ini juga bisa memberikan profit ya, tentu dalam jangka kurun tertentu bisa profit, itu proven gitu ya. Nanti kita coba bedah, saya coba jelaskan secara umum yang bisa dipahami oleh teman-teman. Ini menarik. Jadi pertama kita harus ramping, lean, kita harus efisien ya, kemudian harus agile, lincah, kemudian mulai berpikir yang baru nih, gimana caranya tim SR atau tim support mulai mikir profit. Kalau dulu hanya mikir efisien saja, sekarang ada profit yang bisa diberikan melalui aktivitas SR atau aktivitas general services seperti itu. Oke. Bagaimana caranya? Dari pengalaman saya di 2 tahun terakhir di HKM tersebut, saya sebutnya sih hybrid lah ya, hybrid. Jadi menurut saya ada beberapa harus hybrid antara, kalau kita lihat tadi kan ada personal management, ada HRM, ada HCM, ada business partner. Secara personal management tentu ada di setiap, di HRM ada, HCM ada, di business partner ada. Orang sekarang ini ada business partner, ada generalis dan lain-lain. Itu kita hybrid semua jadi satu. Nanti kita lihat, khususnya yang di HKM, karena itulah kita bentuknya holding dan usaha, kita akan terlihat mungkin berbeda nanti hibridnya di tempat Bapak Ibu atau tempat bekerja. Tapi saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan, nanti mungkin bisa jadi inspirasi untuk memberikan itu. Nah, pertama hibrid. Kedua adalah teknologi digunakan supaya kita bisa melakukan leap tadi ya, kita melakukan teknologi kerjasama dengan aplikasi supaya bisa mempercepat proses. Selain teknologi, yang kita bisa lakukan apa? Kita third party, sekarang kita ada outsource, kemudian bisa lakukan dengan kemitraan, ya, kooperasi atau dan lain-lain kita bisa lakukan. Jadi 3 hal ini yang perlu lakukan dan kita lakukan. Jadi kita lakukan hybrid bentuk organisasinya, kemudian dibantu oleh teknologi, kemudian dibantu juga oleh third party. Itu membantu kita bisa melakukan apa yang dinamakan leap tadi. Satu-satu coba kita bedah dari apa yang saya lakukan ya. Lean, ramping. Nah, teman-teman pasti pengen ramping. Ada yang pengen nggak ramping nggak badannya? Karena bisa cenderung kalau
orang tahu orang ramping itu bisa lebih sehat, walaupun nggak ada jaminan ya ukuran sehat bukan ramping, tapi kalau lihat ramping kayak lebih enak gitu ya kayaknya gitu ya. Ini pendapat saya, walaupun berbeda, mohon maaf, tapi lean itu ramping dan organisasi juga perlu ramping saat ini di masa-masa pandemi, masa-masa krisis kita perlu ramping, khususnya di organisasi HR ya. Oke. Nah, ukuran apa sih yang dipakai? Yang saya pakai adalah HR rasio. Artinya kita bandingkan jumlah total karyawan yang ada di satu perusahaan, di satu corporate dibandingkan dengan jumlah human resources team membernya. Atau kalau direktoratnya bareng human resources dan general services atau general affairs digabung jadi satu ya. Rasionya kita lihat. Jadi ukuran kita bisa lean apa enggak, atau mau lean dari level berapa ke level berapa. Ini ada di workolo.gy/org, dan ini nggak ada common setiap bisnis beda-beda itu rasionya. Jadi Bapak Ibu bisa ukur sendiri mau berapa. Tapi sebagai contoh dari penelitian workolo.gy/org itu kalau small business punya karyawan 100 ke bawah itu HR rasionya yang terbaik mungkin yang ideal 3 gitu ya. Artinya satu HR melayani 3 staff ya, melayani 3 staff. Kemudian saat karyawan meningkat 100 sampai 999 sampai 1000, kita sebut mid size bisnis, saat itu adalah HR rasionya 1,2. Jadi makin kecil lagi ya, makin kecil. Kemudian saat company-nya di atas 1000, kita sebut large company, scale-nya HR rasionya 0,72 di bawah 1. Jadi makin sedikit lagi yang dilayani ya. Ini contoh yang saya lakukan di HKNU kemarin. Jadi kondisi before, ya, kondisi sebelum pandemi, kita punya kurang lebih 1.200 karyawan, sini ya, 1.200 karyawan, dan jumlah tim HRGS kita 49, dan total ada 18,3 yang kita layani ya. Nah, yang biru adalah tim di holding, ya, itu kita bagi di divisionalnya adalah system and service, kemudian ada organization development dan learning development, kemudian ada industrial relationship, kemudian general services sendiri di sini. Di holding kita sangat ramping, satu di system service hanya ada 2, di industrial relationship 2, dan di general services ada 6, termasuk ada driver 2, ada receptionist 2, dan ada 2 tim maintenance ya. Kemudian unit bisnis, dari 7 unit bisnis kita bagi 3. Jadi ada HRGS manager yang appointed, assigned di site 3 orang, dan kurang lebih ada 10 staff masing-masing di bawahnya, ada HR-nya, ada GS-nya. Nah, seperti total 49. Jadi kalau kita rasionya adalah 18,3 ya, jadi satu orang melayani 18,3 staff seperti itu. Nah, saat pandemi tiba, datang dengan tiba-tiba juga, kita mulai berpikir tadi lean tadi kita lakukan ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa HRGS yang di bisnis itu kita hilangkan semua level manager, dan itu dirangkap. Jadi yang spesialis system and services di holding kita plot juga, dia desain untuk megang HRGS manager dari satu unit bisnis. Kemudian yang megang organization development dan learning development kita minta juga, kita assign, kita appointed jadi HRGS manager di salah satu unit bisnis. Kemudian yang industrial relationship specialist juga kita plot, kita assign juga jadi HRGS manager di salah satu unit bisnis kita. Jadi paling ukuran 3. Kemudian staff kita dari 10 kita 6 juga kita kurangin, jadi yang seperti OB kita kurangin, ada staff-staff yang tidak kritikal kita kurangin ya. Berapa kita outsource, berapa kita emang eliminasi saja. Nah, perjalanannya juga ternyata jumlah karyawan kita dari 1.200, hampir 400-nya kita lay off juga karena situasi bisnisnya tidak memungkinkan untuk bisa mendatangkan mereka. Jadi terakhir kondisinya saat saya di akhir tahun kemarin adalah 900 orang total karyawan dengan jumlah tim HRGS 21, turun cukup banyak dari 4921 dan 42,8 kita layani rasio seperti itu. Nah, bisa terlihat bahwa
Karena ada tantangan dari satu orang bisa ngelain 18 orang, sekarang satu orang harus ngelain 42,8. Tapi tentunya kita bantu tadi dengan teknologi ya, kita apply HRIS, kita apply juga bersama dengan beberapa outsource, itu membantu juga untuk mengurangi hassle hampir 2 kalinya gitu ya, biasa ngelain 2 kali orang, sekarang lebih banyak 2 kali seperti itu. Nah ini contoh drill yang pernah kita lakukan yang works ya. Jadi kita bisa lean sekali dari 49 ke 21 ini lebih setengahnya kita kurangin dan itu works. Tentu tadi dibantu oleh teknologi, dibantu juga dengan cara-cara seperti outsource. Apa sih keuntungannya? Menariknya kalau dulu yang sistem service hanya mengenal di holding, melayani sistem service dan lain-lain, sekarang dia harus turun ke operasional juga, ke bisnis. Lebih banyak ke bisnis partner juga, jadi dia harus mikirin di unit bisnis tersebut apa tantangannya, salesnya bagaimana, dia harus lihat PNL, dia harus lihat sales report setiap minggu, ikut meeting sales operasional masing-masing. Jadi kalau selama ini mereka hanya berputar di holding, spesialis ngurusin sistem, ngurusin service, ngurusin training, ngurusin pengembangan organisasi, ngurusin industrialisasi, itu sekarang mereka kita develop lah, kita kasih kesempatan mereka juga belajar bisnis gitu ya, dengan masuk turun ke unit bisnis. Itu juga perkembangannya cukup bagus menurut saya ya, hasilnya cukup bagus. Oke, kita masuk ke efisien ya. Efisien ini apa sih yang dilakukan? Yang pertama tentunya kita bisa lakukan melalui digitalization, transformasi ini, dan saya yakin Abitech adalah salah satu yang cukup mumpuni di bisnis ini setahu saya. Penting digitalization, kita bisa melakukan HRIS, dan kita lakukan juga di HKMU, kita develop HRIS mulai awal tahun 2020, dan alhamdulillah dia kuartal ketiga 2020 itu HRIS sudah bisa running dan sangat membantu ya, sangat membantu tim tadi. Begitu kita lean-kan tim HR dengan teknologi ini bisa lebih cepat, jadi tidak terasa berkurang tenaga kita di HR, terbantu oleh aplikasi ini ya. Karena dengan aplikasi ini teman-teman yang relatif ada di mana-mana bisa self service, jadi nggak perlu ke HR, kita bisa lakukan semua cuti, absen, dan lain-lain, pengajuan terkait ke HR semua bisa dilakukan oleh mereka sendiri melalui laptop mereka, komputer mereka, atau melalui device mereka bisa lakukan self service. Dan itu real time, begitu masuk ya, saat itu mereka input akan masuk ke sistem yang bisa dilihat oleh atasan mereka, oleh tim mereka yang lain-lain. Jadi bisa lakukan di mana saja, anytime, anywhere, any device. Kalau malam mengambil cuti, jadi bisa langsung masukkan sesuatu formnya melalui aplikasi. Saat itu juga kalau ada cuti urgent dan mendadak bisa melalui any device juga. Ya, menurut saya ini sangat membantu. Jadi yang sekarang ya digitalisasinya adalah sesuatu yang menjadi primary concern atau primary kebutuhan yang menurut saya, karena kalau tidak kita tergulung kalau hanya mengandalkan manual, mengandalkan traditional way, ya kita akan tergulung, kita nggak cukup punya waktu. Dan ini menurut juga go green harusnya sih ramah lingkungan, karena semua yang kertas-kertas sudah kita kurangi juga. Nanti kita membantu pemerintah, membantu dunia mengurangi penebangan pohon, penggunaan kertas ya, seperti itu. Kedua yang kita lihat depresiasi, duplikasi itu double charge ya. Ini agak painful sedikit, tapi kita lakukan. Contohnya before ada PKWT harian lepas ya sebutnya saat itu, ya BPJS TK, BPJS KS itu mereka dapat semua, reimburse enggak, asuransi enggak ada, yang PKWT harian yang terima bulanan gajian, yes BPJS, dan kita kasih fasilitas reimburse, rawat asuransinya tidak, PKWT golongan 1 jadi bagi 3 golongan itu, BPJS mungkin wajib karena kita harus comply dengan peraturan pemerintah dan undang-undangan. Mereka diberikan reimburse, no rawat jalan, rawat inap asuransi. PKWT 2 juga seperti itu, sama seperti PKWT golongan 1 dan golongan 2.
kemudian PKWT golongan 3 level lebih tinggi juga sama before-nya. Nah, kita lihat dari data reimburse-nya, ya, historical-nya, kita lihat cukup signifikan kalau kita lakukan perubahan. Jadi kita coba ekspor kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, kita bidding lah ya, kita bidding, kita pitching, kita bidding, kita lihat. Yang pertama kita lakukan adalah hal untuk harian lepas kita nggak ada perubahan, tetap hanya cover BPJS baik tenaga kerja atau BPJS kesehatan. Yang PKWT non harian juga sama, kita nggak ada perubahan, tapi di PKWT kita rubah. Tadi kita lihat dari reimburse, ya, reimburse di golongan 1. Nah, reimburse-nya, maaf ini saya harus ada setengah, gitu ya. Di PKWT golongan 1 itu reimburse hanya untuk rawat jalan sebagian, tapi kita dorong mereka untuk menggunakan rawat jalan BPJS kesehatan. Tapi kita tambahkan asuransi rawat inap program melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dan itu biayanya kita bandingkan jauh lebih ada penghematan, ada efisiensi dibanding data reimburse selama 3 tahun terakhir historical klaim rawat inap. Kemudian PKWT golongan 2 juga seperti itu, ada sebagian bisa reimburse, tapi kita dorong mereka gunakan BPJS kesehatan karena kita pantau di beberapa daerah khususnya di DKI Jakarta BPJS pelayanannya cukup mumpuni kok, cukup memuaskan ya. Nah, memang ada prosedur diikuti, harus ke klinik Vaskes utama dulu, Pratama atau utama saya lupa, kemudian baru bisa dirujuk dan lain-lain. Tapi selama itu kita ikuti dengan baik, tidak ada masalah. Kita bisa ganti ring, sampai ganti ring jantung dan lain-lainnya. Kemudian kita coba rubah PKWT golongan 3 karena bagian dari retain juga, dan kita lihat historicalnya, reimburse-nya juga cukup tinggi. Ya kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Kita kasih mereka rawat jalan, rawat inap, asuransi dengan biaya yang relatif tidak lebih besar dari saat reimburse. Itu kan menarik, dengan manfaat lebih banyak ya tentunya dengan asuransi. Jadi perlu pertimbangan juga teman-teman nanti lakukan assess dulu ya, historical datanya itu penting, karena saat kita present ke owner atau ke CEO ya kita perlu data. Kenapa sih kita usulin asuransi ini? Jadi saya nggak bisa share angkanya, tapi itu yang kita lakukan. Jadi kita lakukan historical chat reimburse-nya berapa orang, berapa selama 3 tahun terakhir, kita ekspor kerjasama dengan pihak ketiga, pihak asuransi, ini angkanya ternyata match, maka bisa ada penghematan yang otomatis apa yang kita propose lebih mudah untuk disetujui oleh pimpinan. Jadi beberapa nomor duplikasi tadi mulai kita hilangkan. BPJS saja, reimburse kita kurangi, tapi ada fasilitas lainnya coba kita berikan seperti itu. Agile. Nah, ini yang menarik ya. Kita harus lincah nih, kita harus lincah di masa-masa ini. Kalau kita nggak lincah ya tergilas kali ya, bahasa ekstrimnya kita tergilas ya seperti itu. Nah, kembali lagi kan kita perlu lihat ada apa sih, kenapa sih kita harus agile ya. Undang-undang kita mengharuskan PKWT bayar pesangon ya. PKWT sendiri juga sekarang dengan Omnibus Law setiap 1 tahun masa kerja atau 12 bulan masa kerja, pengusaha wajib memberikan 1 kali pesangon, 1 kali gaji ya di akhir masa 12 bulannya seperti itu. Jadi kalau orang dikontrak terus PKWT juga selama 12 tahun, berarti perusahaan harus nyiapin uang 12 kali gaji di akhir masa 12 tahun. Jadi itu berbeda. Sebelumnya kan kalau PKWT nggak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon. Jadi saat berhenti 12 bulan kontrak ya selesai. Sekarang enggak. Jadi satu sisi di PKWTT berkurang dari 32 ke 25, itu pun 25 19 bagiannya adalah pengusaha, 6 bagiannya pemerintah. Tapi 19 juga masih banyak buat pengusaha ya, seperti itu. Nah, tambah lagi sekarang PKWT harus ada bayar pesangon. Nah, itu kan jadi tantangan buat kita di SR, di corporate itu, di mana pasti kan tekanan itu datang dari pimpinan. Ya, kita kalau nggak masih mengikuti ini kita nggak bisa agile, karena pengalaman kami waktu di Maret, April, Mei, Juni 2020 itu kita nggak bisa lincah karena memang tanpa mengurangi hormat kepada regulator ya kita nggak bisa lincah, mau berhentiin orang bingung, sementara cash flow terhambat,
cash flow tersendat, bisnis juga revenue tersendat, udah cash flow hutang-hutang terlambat, yang baru juga mentok gitu ya, tapi kita harus bayar pesangon yang jumlahnya sekarang di atas 10-15 tahun kan bisa dihitung masing-masing teman-teman ya, itu cukup besar. Kita nggak lincah, jadi bingung, kita pasti dirumahkan dulu dan lain-lain, jadi kita nggak lincah. Nah, kita perlu agility menyikapi itu. Nah, gimana sih yang perlu kita lihat agility-nya? Pengalaman saya adalah hubungan kerjasama kita dengan karyawan itu kita perlu lihat bentuknya seperti apa yang terbaik supaya kita bisa agile. Karena kalau di project mungkin bisa anak project base gitu ya. Nah, kita coba adapt juga. Jadi kayak produksi kita lihat misalnya bulannya kita bisa 500 ton. Tapi bulan depan mungkin prediksi kita hanya 200 ton kan. Tentu jumlah orang berbeda di produksi di floor itu, di lantai produksi berbeda. Kita harus cari cara yang agile gitu, supaya saat produksi berkurang ada nilai minimal berapa, lebihnya kita manpower on demand gitu. Nanti kita bisa lihat contohnya ya di belakang. Sisanya ya manpower on demand. Kalau kita perlu tambah produksi, kita tambah orang selama sebulan 2 bulan, setelah itu selesai. Kita cari bentuk bersama. Jadi kita agile saat perusahaan butuh produksi lebih tinggi, kita bisa demand-nya kita bisa penuhi. Tapi dengan bentuk kerjasama yang tidak dalam tanda petik memberatkan perusahaan saat harus bayar pesangon dan yang lain. Kedua, dunia teknologi tentunya itu bisa ada robotik atau apa banyak sekarang ya yang bisa menggantikan. Agak prihatin memang harus digantikan, tapi ya nama sebagai bisnis yang kita harus survive ya, nggak ada pilihan juga. Kalau robot nggak boleh bayar pesangon, kalau berarti tinggal dimatiin mesinnya selesai gitu ya. Dia istirahat bisa di maintenance, tapi kalau orang ya sudah bentuk PKWT atau PKWTT ya kita harus siapkan anggaran begitu. Itu baru dari si pesangon, belum ada THR-nya, belum ada, kalau dia sakit berarti produksi hilang, harus cari orang gantinya. Itu banyak hal yang harus kita perhatikan yang baik seperti itu. Nah, jadi untuk agile kita perlu bentuk kerjasama seperti apa dan mulai pikirkan penggunaan teknologi. Nah, menariknya ini, sebagai orang HR, sekarang nggak cukup kita hanya mikirin HR. Kita juga harus inovasi, memberikan ide-ide mengenai teknologi apa yang bisa digunakan di lantai produksi atau di pabrik, atau di administratif juga. Banyak sekarang udah otomasi administratif. Jadi orang HR harus jadi pendorong ke sana, ya, pendorong ke sana, karena sekarang tadi cenderung hybrid sebagai business partner, tapi sebagai HR generalis atau spesialis juga. Once kita nggak bisa masuk ke teknologi, ya mungkin kita tergilas oleh di dalam itu tergilas, teman-teman semua udah lari ke digitalisasi, kemudian otomasi, robot dan lain-lain. Kita harus jadi motor yang besar bikin HR. Kita harus jadi motor. Ini bentuk kerjasama yang saya lihat ke depan akan PKWT dan PKWTT tentu tetap ada di atur undang-undang. Yang menarik ada 3. Ini yang saya bilang manpower on demand. Mitra ini coba dicari jalan keluar yang terbaik. Artinya kalau PKWT ya kontrak setahun 2 tahun, kontrak 3 bulan ada yang lepas, maksimum segitu kan. PKWT tentunya sudah diangkat dari karyawan. Nah, tapi kalau kita terpaku di 2 yang di atas, agility kita sangat-sangat lemah gitu ya, kita nggak lincah. Kalau terlalu banyak PKWT, terlalu banyak PKWTT nggak lincah. Kalau saya, justru kita harus assess nanti berapa sih jumlah yang penting, jumlah critical role, critical position harus PKWTT, berapa jumlah harus PKWT, itu harus betul-betul kita hitung dengan baik. Ya, sisanya kita bisa bentuk cara-cara lain lah, mitra atau PKWT renovasi yang bisa sampai 3 bulan berhenti dulu, istirahat lanjut dan yang lainnya. Tapi perlu diperhatikan jangan semua nanti ke PKWT, karena tadi jangan lupa PKWT pun selesai 12 bulan harus bersama 1 bulan gaji. Kalau gaji UMK 5 juta, let's say ada 500 orang, berarti dalam setahun harus menerima 500 juta. Nggak sedikit loh itu. Pasti akan jadi tentangan saat kita ketemu finance, ketemu business owner. Nah, di PKWTT apalagi ya, PKWTT ada 19 kali, plus ada nanti masa kerja, lain-lain lah, banyak THR, lain-lain. Nah, jadi perlu nanti di-assess berapa orang, berapa posisi yang betul-betul perlu PKWTT, berapa posisi yang perlu PKWT, dan berapa posisi yang mungkin bisa mitra. Kita bisa kerjasama dengan outsource salah satunya, atau dengan mitra-mitra seperti koperasi dan lain-lain ya, untuk seperti itu. Itu supaya memberikan kita kemudahan untuk jadi agile, jadi agility, jadi lincah. Ini sedikit gambaran saya pernah share di LinkedIn. Jadi kalau di yang pengalaman saya di bisnis
unit, salah satu adalah di manufacture adalah production, ada business support, dan partner ada business unit sendiri. Nah, production unit itu tenaga kerja langsung, artinya apa yang dilakukan oleh tenaga kerja di production akan mempengaruhi terhadap jumlah produksinya. Ya, kalau mereka angin-anginan ya nanti produksinya turun. Seperti tadi yang kalau di sawit itu yang pemanen itu tenaga kerja langsung. Kalau mereka mogok, ya udah sawitnya terlambat dipanen, minyak sawitnya berkurang kualitasnya, harga turun. Nah, rugi kita kan. Nah, di business support partner dan business unit ada tenaga kerja tidak langsung. Jadi apapun dilakukan teman-teman di area 2 ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Ya, jadi mau kerja nggak kerja, secara langsung tidak mempengaruhi jumlah produksi. Tapi 2 yang kiri, production unit dan business support adalah cost center karena menghabiskan uang, bayar gajinya, bayar listrik, ya, dan lain-lain. Sementara di kotak terakhir yang paling kanan, business unit itu revenue center, itu biasanya tim sales, revenue center di situ, jualan. Jadi kalau production unit itu biasanya masuk ada operator mesin, kalau di business support ada warehouse, delivery, QC, QA, riset dan business development, engineering, maintenance, finance, accounting, internal audit, human resources, general affair, IT, dan tim legal. Beberapa contoh. Di revenue ya, ini hanya satu ya sales, karena yang ngasilin uang, baik salesman-nya atau di promotion bisa di situ. Ini juga pernah saya share LinkedIn, hubungan kerja tadi ada dari karyawan dan mitra, PKWT, PKWTT, dengan informasinya seperti ini ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tapi jangan lupa tadi saya perlu ingatkan bahwa dengan Omnibus Law tadi, bentuk PKWT yang tadinya lebih mumpuni, walaupun dibatasi hanya 2 kali kontrak, sekarang lebih, tapi ternyata ada beban perusahaan karena begitu masuk bulan ke-12, ya dia harus siapkan anggaran sebulan gaji untuk satu karyawan. Kalau tadi punya 500 orang dengan 5 juta, 500 juta harus siapkan. Kalau 2 tahun ya berarti 1 M, jumlah yang tidak sedikit. Tentunya di masa-masa sulit saat ini itu jadi tantangan ya. Ini contoh yang kita lakukan di salah pabrik kita di Cirebon. Jadi ada departemen gudang, receiving bahan baku, ada smelter kita ya, karena aluminium ekstrusi, kemudian setelah barang ada smelter dalam bentuk billet kita extrude ya, jadi bentuk-bentuk profil aluminium, kemudian di finish, baik ada yang di anodize maupun di powder coating, kemudian dikirim ke gudang dan siapkan untuk delivery finish good. Mostly bentuk kita saat itu adalah PKWT dan PKWTT ya. Kemudian PKWT di smelter kita PKWTT karena memang jumlah sedikit, ini critical. Karena kualitas ekstrusi itu bisa dihasilkan dengan baik kalau hasil kualitas dari smelter ini baik. Jadi, dan tidak menggunakan orang mungkin sekitar 4-5 orang karena ini menghasilkan dipanaskan ya kayak tungku itu ya. Di ekstrusi ada PKWT, PKWTT, finish treatment ada PKWT, PKWTT, gudang finish good, maaf ini saya belum update ya PKWT dan PKWTT. After yang dilakukan adalah PKWTT di gudang receiving jumlah kita kurangin ya, PKWT-nya maaf, PKWT-nya kita kurangin, bahkan kita eliminasi, kita ganti dengan PKWTT baik yang bulanan maupun dengan harian lepas. Di smelter kita tetap PKWTT ya. Kemudian di ekstrusi ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama PKWTT-nya kita adakan tetap yang berbulanan, beberapa kita rubah ke harian lepas, beberapa kita mitra. Jadi yang contoh mitra ini adalah kita kerjasama dengan seperti Karang Taruna di lingkungan yang kita berikan keahlian juga. Jadi kita ada developing juga. Kita minta berapa orang on demand. Kalau kita bulan depan perlu tambahan tenaga, kita minta datang. Ya. Kemudian teknologi. Ini kita sudah explore ada 2-3 company, tapi belum sempat. Saya nggak tahu terakhir update-nya. Tapi ada beberapa kita rencana mau otomasi. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan menggantikan tenaga kerja. Manusia digantikan dengan robot. Kemudian di finish treatment, PKWTT, PKWT harian, dan juga pendekatannya sama seperti diskusi, mitra dan beberapa area proses kita sedang ekspor
Setelah itu apa yang bisa digantikan melalui teknologi. Kemudian good and delivery, finish good, kita PKWTT, kemudian outsource, kemudian kemitraan. Outsource ini delivery selama kita truknya sendiri itu sudah mulai kita alihkan ke third party logistik, karena buat kami saat itu adalah yang terbaik dengan cost yang lebih bisa kompetitif, dengan delivery time bisa dijaga, dan tadi secara tenaga kerja risiko kita tadi lebih rendah, kita bisa lebih agile seperti itu. Oke. Ini contoh beberapa yang coba kita lakukan kemarin, beberapa automatic profile yang kita bisa coba explore saat itu ya, stackingnya, racking bisa dilakukan oleh sistem sendiri tanpa oleh tenaga manusia. Jadi cukup, kalau ini terrealisasi cukup akan berkurang banyak juga, lebih agile lagi kita. Ini bukan pabrik Cirebon, ini pabrik di Tekalex ya, di luar, tapi ini jadi referensi kita saat itu apa yang mau kita lakukan. Nah, yang terakhir P, profit. Nah, ini yang menarik menurut saya adalah tadi di awal saya sampaikan bahwa biasanya kalau SR tahunnya efisien, tahunnya apa bisa dikurangi ya, develop people dan lain, tapi karena kita support, kita lupa ujung-ujungnya harus profit yang diberikan kepada perusahaan. Ini CEO saya yang menjadi inspirasi saya saat di HKMU bahwa ya kita SR harus mikirin bisa berikan profit nggak? Nah, teman-teman coba boleh mikir nanti, apa yang bisa diberikan aktivitas HESAR yang bisa memberikan profit buat perusahaan. Contoh, ya tentunya harus out of the box nih kita, kalau kita masih pikiran cara yang sama, agak jadi tantangan mencarinya. Buat saya juga nggak mudah, tapi karena dibantu, di-inspire oleh CEO, oh iya ya, gitu ya, itu membuka hati. Jadi beruntung saya bisa ketemu CEO seperti di HKMU yang membantu untuk memberikan inspirasi bahwa ada cara lain loh ya, untuk kita bisa memberikan profit dari cost center. Itu menariknya seperti itu. Ada dua yang kita lakukan. Yang pertama kita tahu overtime, kedua bicara company car ya. Overtime. Sebelumnya kalau overtime itu kan produktivitas terbatas, karena teman-teman biasanya mengejar uang lembur gitu ya. Jadi kerjaannya dibatasi supaya waktunya habis. Mereka minta waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan dan pembayaran ya. Otomatis ada biaya overtime yang cukup tinggi, kemudian resiko kecelakaan kerja juga tinggi, karena kerjanya lebih dari 8 jam, bisa 12 jam, bisa 10 jam ya. Tingkat kader rendah, karena data kita menunjukkan setelah saya overtime biasanya besoknya mereka datang siang, datang pulang, datangnya bahkan libur gitu ya, alasan sakit dan lain-lainnya. Jadi udah overtime tinggi, besoknya kita kurang tenaga kerja karena yang tadi kerja overtime-nya capek ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba luncurkan program insentif program. Ini mungkin sudah teman-teman sudah lakukan, tapi simple tapi works ya. Artinya kita lakukan adalah kita dorong teman-teman itu di ruang produksi dalam 8 jam kerja, kita kasih target produksi misalnya 50 ton misalnya sehari untuk ekstrusi ya, 50 ton. Nah, tapi dalam waktu 8 jam itu 50 ton itu harus dicapai dulu. Kalau mereka lebih dari 50 ton, kita kasih insentif dalam 8 jam kerja yang sama. Nah, jadi bayangkan kita dorong mereka untuk kerja 8 jam dan menghasilkan sesuatu lebih. Kita kasih insentif per tonnya berapa rupiah, per tonnya berapa rupiah. Dan itu works menarik. Ujungnya biaya overtime rendah, insentif produksi yang naik, tapi itu sejalan dengan produktivitas produktivitas yang meningkat ya, seperti itu. Resiko kecelakaan kerja juga rendah, tingkat keadilan tinggi. Dan satu yang selalu masukkan di sini, harusnya keluarga mereka lebih happy karena suami mereka kerja 8 jam, pulangnya on time, dapat uang lebih banyak, perusahaan juga dapat profit lebih banyak karena output yang dihasilkan dalam 8 jam lebih dari target yang ditargetkan. Jadi menurut saya pengalaman kita ini happy for all. Perusahaan happy karena produktivitas naik, profit penjualan meningkat, profitnya naik. Keluarga karyawan juga happy karena pasangannya, suaminya bisa pulang normal, punya waktu banyak keluarga, jadi banyak positifnya. Tinggal kita cari rumusnya yang optimal, insentif itu berapa, jangan sampai insentif terlalu tinggi,
tidak menantang gitu ya dari targetnya. Tapi ini works sekali. Ini jalankan terus oleh kita. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah jalankan ini. Kalau sudah itu bagus, diteruskan saja dan cari rumus-rumus lain yang lebih nembak istilahnya. Ya. Kedua, company car. Karena ada beberapa pilihan ya. Teman-teman mungkin kalau di HR memegang general services ini bagian dari yang sudah benefit, juga ada pilihan yang kita mau jual atau mau beli atau mau sewa nih kendaraan. Kalau sewa untungnya maintenance bisa free ya. Kalau buy kita harus mikirin maintenance-nya. Tapi ada nilai akhir saat dijual 5 tahun ada uang masuk lagi seperti itu ya. Tergantung situasi masing-masing. Tetapi situasi kita saat saya di perusahaan sebelumnya DKMU adalah, let's say ambil contoh, kita punya 100 kendaraan yang bisa dijual dengan harga misalnya 42 M, total 100 mobil tersebut lah ya, 100 mobil tersebut 42 miliar rupiah nilainya ya. Nah, kalau kita alihkan yang 50 kendaraan itu kita sewa, let's say 9M untuk 3 tahun ya, mungkin sekitar 5 juta per bulan untuk kendaraan. Kemudian yang 50 lainnya kita allowance, nggak beli kendaraan, dengan mungkin 2,5 juta sebulan untuk setiap karyawan tersebut ya. Kemudian selama 3 tahun berarti 4,5 M lebih. Mau diproses juga angkanya, tapi itu hasilnya kalau lebih seperti ini. Jadi total kita pengeluaran selama 3 tahun dan 13,5 miliar rupiah. Sementara mobil tersebut dijual di awal depan 42 miliar rupiah. Artinya perusahaan kalau yang terjadi, kita punya uang perusahaan 28,5 bisa digunakan untuk bisnis. Ini saya bilang profit tadi yang out of the box dari yang kita lakukan adalah kita punya 28,5 M yang bisa kita putar untuk peningkatan bisnis. Ada profit. Once 22,5 bisa di return on investment naik jadi 2 kali aja, sudah memberikan profit buat perusahaan. Jadi ini sesuatu yang breakthrough menurut saya sih ya. Nggak berpikir sebelumnya, tapi ini sangat-sangat luar biasa di perusahaan yang cash flow-nya sedang terganggu dan punya pola atau karakteristik yang seperti ini. Coba mulai dipikirkan, teman-teman HR bisa ngusulin. Jadi ini jadi inisiatif yang bagus sekali dari teman-teman HR untuk memberikan kontribusi profit buat perusahaan. Rent tadi saya bilang maintenance-nya free, jadi tanggung oleh perusahaan sewanya kan, tinggal masuk turn kapan dia servis per kilometernya tinggal laporkan, dan jaminan biasanya kalau ada rusak ada kendaraan pengganti lah, silakan dibicarakan. Tapi ini inisiatif bagus, saya pikir ini jadi inisiatif bagus buat teman-teman diusulkan, lakukan assessment yang tepat, hitung dengan baik, usulkan. Ini akan jadi sesuatu yang begitu menurut saya. Oke, saya pikir itu cerita singkat yang bisa saya share siang sore ini. Kalau ada question nanti kita lihat di mana, di chat ya. Oke, saya kembalikan ke moderator Pak Agus. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Wah, banyak ceritanya nih. Iya. Seperti tadi saya bilang Pak, sebetulnya banyak nih, saya udah catat catatan pertanyaan. Tapi mungkin saya biar langsung aja teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan lebih dulu sebelum saya nanti bertanya. Monggo, boleh chat ataupun open mic, dipersilakan. Oh, ini ada yang chat Pak. Atau Mbak Dias berkenan mau open mic? Halo Pak. Oh, oke. Baik, selamat siang Pak Potri, selamat siang Pak Agus. Terima kasih. Selamat siang Mbak. Ya, Pak, ini saya mau tanya, kalau misalnya PKWT, karena dampak pandemi ini, jadi berdampak juga ke kontrak karyawan. Kalau misalnya di awal karyawan tersebut kita dikontrak sama perusahaan itu PKWT, dirubah menjadi kontrak harian lepas seperti itu Pak. Apakah bisa Pak? Jadi saya jawab langsung Pak Agus atau saya jawab langsung? Boleh. Terima
Terima kasih Mbak Dias, pertanyaan bagus. Memang menarik pandemi ini kan tadi kita kalau PKWT itu nggak lincah gitu Mbak Dias ya, kalau saya betul ya. Secara undang-undang ya, kalau jawaban undang-undang pasti tidak bisa ya, tidak bisa. Tetapi di pandemi ini kan sesuatu hal yang situasi yang extraordinary ya. Jadi yang terbaik adalah dibicarakan. Jadi karena PKWT itu kan kontrak, mungkin Mbak Dias, saya nggak tahu kontraknya sisa berapa bulan lagi Mbak yang mau berubah itu kan masing-masing beda-beda mungkin ya. Iya. PKWT-nya ya. Idealnya harus PKWT-nya selesai dulu, baru nanti dikontrak harian lepas sebagai freelance. Tapi dalam suatu tertentu, tentu kita bisa bicara ya, karena ini kan bicara people gitu ya. Bicara people, tentunya bicarakan aja Mbak, menurut saya terbuka, bicarakan one-on-one dengan yang bersangkutan bahwa situasi perusahaan seperti ini, PKWT kita sepertinya nggak bisa diperpanjang. Kalau perpanjang pun kita nggak bisa bayar, gitu kan, harus ceritakan apa adanya. Nah, kita tetap pengen yang bersangkutan bantu kita dengan bentuk yang berbeda, gitu. Jadi terbaik adalah bicara, Mbak, bicara, dikasih pendekatan, dikasih penjelasan yang masuk akal bahwa ya situasi seperti ini, tapi kita tetap pengen bertahan bersama-sama gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau secara undang-undang, kalau kita langsung saklek ya, PKWT itu kan kalau perusahaan yang memutus memberhentikan, sisanya gaji harus dibayar Mbak. Ya. Iya. Secara undang-undang. Kalau mereka, tapi kita melakukan, yang saya tangkap kita kan nggak melakukan seperti itu kan, karena ada beban perusahaan. Makanya kita ajak bicara ya, karena jangan lupa nih ya, pengalaman saya secara prinsip undang-undang is undang-undang, kita harus patuhi, setuju. Tapi ada situasi di mana sebenarnya itu hubungan kerja itu kan individual ya, seperti saya jelaskan tadi, waktu masih personal management itu memang kolektif bergen kontrak, tapi sekarang individual. Jadi sebenarnya selama ada kesepakatan tertulis bahwa yang bersangkutan bersedia PKWT diberhentikan di saat itu, dan dalam tulis juga perusahaan menyatakan tidak ada kesanggupan membayar dan mereka juga menyanggupi bersedia tidak mendapatkan uang sisa gajinya dan selesai itu melanjut pada lepas, ya itu oke-oke aja Mbak. Yang penting dilengkapi sama dokumen tertulis kesepakatan itu sehingga nggak dispute di belakangnya gitu. Itu yang penting menurut saya. Ya. Berarti selesai PKWT-nya selesai dulu baru bisa dirubah ke harian lepas gitu ya Pak? Yang terbaik itu, itu. Kalau itu lebih aman. Pak, kalau misalnya kondisinya itu kan perusahaannya grup ya Pak, jadi bisa pindah dari satu perusahaan ke satu perusahaan lain dalam satu grup itu. Kalau misalnya di awal dia dikontrak di PTA, kontrak selesai dia pindah ke PTB dalam grup yang sama, itu bisa Pak? Kontraknya di PT yang anak perusahaannya atau dengan holding atau grupnya Mbak? Holding. Oh, grup, dia di holding berarti waktu itu. Ya. Oh, oke. Ya bisa aja Mbak, kalau itu bisa aja. Nah, jadi tapi artinya, harus selesai di kontrak awal dulu ya Pak? Kalau di holding sih pengalaman saya enggak Mbak ya. Jadi misalnya dia di holding kontrak misalnya setahun, di holding 6 bulan, dari kebutuhan kita di unit bisnis di bulan ke-7, kita bisa pakai yang pernah saya jalanin Mbak ya. Tapi kembali perlu bicara ya, kita PKWT-nya nggak berubah, tapi kita mutasi Mbak. Ya, kita bisa lakukan mutasi. Kalau berarti tidak perubahan kontrak itu, tetapi melalui surat mutasi ya Pak? Mutasi. Selama nggak ada perubahan sesuatu, kan di PKWT jelas ada gajinya berapa, jam kerja berapa ya. Ada perlu surat SK mutasi saja, selama sampai masa PKWT berakhir dia dimutasi ke anak perusahaan ini misalnya dengan beneficial yang lain-lain dijelaskan. Ya. Walaupun misalnya Pak, itu kan holding ya Pak, di PTA dia construction bergerak bidangnya, terus di PTB itu perhotelan, beda jasa seperti itu Pak. Ya. Nah pertanyaan saya adalah yang perlu sambung pertanyaan saya, pertanyaan kita semua termasuk Mbak Dias, tanya ke usernya, tujuan dimutasinya ini apa Mbak? Itu dulu Mbak, itu perlu digali dulu. Karena kalau kita bicara dengan teman-teman yang akan kita mutasikan kan nggak perlu bicara undang-undang ya, seperti saya bilang tadi ya. Kalau bicara undang-undang saklek sih ya pasti ada hitam dan putih. Tapi bisnis kan nggak hitam dan putih. Yang perlu tanya juga saat kita mutasikan seorang dari holding konstruksi ke hotelan tadi, tujuannya apa? Untuk pengembangan diri ya kan,
apa emang ada tanda petik pengen maaf karena kan kita mutasikan tempat yang nggak nyaman supaya mereka resign misalnya gitu ya. Itu perlu digali dulu Mbak, dia tujuannya mau dimutasi itu apa. Betul. Menarik nih Pak. Ya. Artinya memang dengan kondisi saat ini kadang-kadang HR itu berpikirnya cukup kreatif. Ya. Padahal sebagian besar banyak mungkin rekan-rekan kita itu diajak berbicara dengan baik pun mereka paham. Iya betul. Kalau saya begitu, betul. Iya, betul. Karena memang kita nggak bisa pungkiri dengan kondisi pandemi saat ini beban berat perusahaan itu luar biasa. Dan ketika diajak bicara secara rasional, terbuka, itu mengerti. Betul. Dibanding kalau misalnya kita kreatif yang tadi ya, kasih data petik gitu kan. Nanti malah gigit balik itu, juga gigit balik nanti. Belakangnya. Betul. Ya. Itu Mbak Dias mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Mbak Dias. Ya, dari rekan-rekan teman-teman yang lain, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, mungkin dari saya sambil nunggu silakan Pak Gus. Monggo. Yang menarik tadi Pak, agile artinya kan biar kita segesit mungkin meminimalisir beban, kalaupun ada beban kapan aja bisa dilepas, kurang lebih gitu konsepnya Pak. Yes, itu yang saya pahami seperti itu. Ya, seperti itu, apakah dengan kondisi yang saat ini Uciptaker yang tadinya outsourcing itu hanya 5 kategori, sekarang udah terbuka. Nah, pertanyaan saya, agile ini udah mirip-mirip apakah kita outsource-kan gitu ya? Kurang lebih gitu. Ya. Boleh dibilang seperti itu. Jadi salah satu di Omnibus Law adalah outsource-nya kategorinya diperluas gitu ya. Kalau dulu kan hanya bicaranya di core bisnis, lain-lain beberapa hal, sekarang bisa banyak tempat. Tapi menurut saya itu belum jalan keluar yang terbaik juga menurut saya. Belum jalan terbaik karena bagaimanapun juga jangan lupa tenaga kerja outsource itu memang bukan karyawan perusahaan di tempat dia bekerja situ, tapi perusahaan outsource-nya itu kan tetap terikat dengan Undang-Undang 13 2003 juga. Nah itu, jadi kerjasamanya yang perlu diperhatikan adalah bentuk si outsource-nya dengan karyawan outsource-nya, gitu kan? Karena outsource itu kan PT juga kan, dia unit usaha yang legalitasnya apakah PT apakah CV terikat sama undang-undang juga, terikat pada Omnibus Law juga, gitu. Nah itu yang perlu disikapi oleh perusahaan outsourcing-nya sebenarnya. Buat perusahaan yang meng-hire atau kerjasama dengan outsource sih aman ya. Cuman yang jangan sampai, pengalaman saya juga ada, outsource ini yang perlu dijaga adalah, ini kan biasanya UMK nih Mas Agus. Ya, saya pernah di JIS lama, tadi saya bilang 16 tahun di sana, kita kerjasama outsource security dan outsource housekeeping, itu kan tanda petik begini, mereka terikat undang-undang, jadi mereka harus bayar UMP kalau masuk full. Tapi faktanya kan nggak begitu kalau kita nggak monitor. Itu tanggung jawab kita juga sebagai yang kita. Jadi gini, saya perusahaan outsource, saya jualan ke mereka, ini tenaga kerja kita supply 10 UMK. Faktanya mereka kalau hadir terus nggak dibayar. Itu juga, itu perlu kita kontrol juga. Itu jangan sampai itu juga. Tapi buat perusahaan yang memberikan kerjasama tadi ya, dia agile, kapan aja dia mau ya berhenti, outsource selesai. Itu lincahnya buat perusahaan. Jadi outsource salah satu yang terbaik, tapi jangan sampai gigit balik juga, karena kita perlu monitoring juga berapa sih upah yang dibayar tuh. Itu harusnya kita berhak tahu gitu sebagai perusahaan yang kerjasama dengan outsource-nya. Bahkan kita harusnya bisa dapat segaji mereka kalau dulu saya minta. Betul. Iya, saya teringat sih. Memang betul outsource itu, dan yang harus dipastikan bahwa pekerja-pekerja perusahaan outsource itu adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan kita gitu ya. Ya, betul. Kalau ada apa-apa di mereka, impact-nya kita gitu. Iya, betul. Loss produksi segala macam. Iya, gitu. benar banget. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Agus, saya mau bertanya. Boleh. Silakan, Bu Juli. Ya. Selamat siang Pak Fotri. Halo Pak Fotri. Halo Mbak Yuli ya. Halo Mbak Yuli. Ya.
Juli, Pak. Juli, oke, Mbak Juli. Sekarang bulan Juni, berarti bulan depan, Mbak. Iya. Iya. Iya, Pak. Ulang tahunnya Juli kayaknya, Mbak ya? Gini, Pak. Tadi, iya, Pak. Kalau tadi saya lihat yang Bapak sampaikan, itu ada bantuan teknologi juga kan ya Pak. Jadi karyawan dikurangin, tapi teknologi juga ada gitu untuk memudahkan, begitu kan ya Pak? Betul. Iya Pak Juli. Berarti itu teknologi sudah harus disiapkan dulu, baru dikurangin atau sebaliknya Pak? Dan kalau begitu kan berarti akan ada tambahan biaya juga untuk develop teknologinya gitu loh Pak. Dan apa ya, saya pikir kok jadi keluar biaya lagi, semacam itu sih Pak yang saya coba ini. Ya betul coba Mbak. Tanyakan. Itu aja Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Juli, saya coba jawab ya. Jadi yang pertama, kata kuncinya agile dulu Mbak, jadi lincah ya, tentunya lincah. Kenapa kita berpikir teknologi bisa bantu kita? Karena itu lebih lincah. Artinya begini, lincah tadi yang saya pahami konsepnya di KHR adalah pengalaman juga pandemi kemarin di perusahaan saya yang di HKMO adalah kita nggak lincah Mbak saat terjadi sesuatu yang mendadak tiba-tiba kita harus melakukan pengurangan. Event yang kita sudah anggarkan itu juga kaget-kaget karena impact-nya luar biasa, bisa 30-50% harus diberhentikan. Itu kan uangnya tidak sedikit. Nah, betul, soal kita teknologi ada investasi. Tapi investasi yang kita berikan itu kita hitung, tentu kita hitung ya, harus kita hitung. Jadi dengan ada pengurangan, lebih agile, investasi berapa, ROI-nya berapa, return on investment berapa. Saat return on investment ke tahun berapa, itulah keputusan akan diambil. Tentunya dengan kelincahan juga. Jadi ROI sama agile-nya dibandingkan. Jadi dengan ROI sekian tahun, kemudian agility kita dalam tahun-tahun berikutnya dengan mudah, kita nggak bingung lagi, nggak kaget-kaget, tenaga kerja tetap lean, tetap organisasi agile, tenaga kerja lean, tapi bisnis tetap jalan gitu ya. Nah itu investasi harus ada karena teknologi juga nggak murah. Tapi tidak harus yang mahal-mahal Mbak. Jadi teknologi itu mulai dari yang kita bisa absorb cost-nya lah. Makanya kita perlu proses sama-sama dulu, kita cek mulai dari mana dulu. Ya bahkan yang sederhana aja sekarang setahu saya dokumen kontrol aja bisa diotomasi gitu ya. Bisa digantikan orang oleh komputer. Mungkin Pak Denis, Pak Agus yang ahlinya di Abitek, tapi saya pernah dapat presentasi gitu luar biasa gitu ya, sampai administrasi bisa digantikan oleh otomasi. Itu kan itu luar biasa. Pekerjaan yang nggak ada value editnya buat teman-teman ngumpulin kertas gitu sekarang bisa digantikan. Nah, kembali saya tegaskan bahwa ya ada investasi itu harus dibayar, harus dikeluarkan, tapi kita hitung, harus dihitung ROI-nya berapa. Jadi secara proper Mbak, jadi kita invest, HR harus bantu manajemen bahwa ini teknologi ini ROI-nya segini, akan memberikan kita agility seperti ini, dan lain-lain beneficialnya seperti apa. Nah, pertanyaan pertama adalah kapan harus dilakukan, gitu kan ya? Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar dan salah. Buat saya situasional, kemarin 2020 yaitu pandemik dipaksa kita ya. Kebetulan saat kami lakukan IIS yang di aplikasi kami di 2020 awal itu sebelum pandemi gitu ya. Jadi itu beruntung gitu ya. Tapi menurut saya kalau sudah pandemi ya harus dimulai Mbak. Harus dimulai digitalisasi. Nggak perlu canggih-canggih yang full integrated, banyak kok. Again, Pak Denis dan Pak Agus ahlinya di Abitek itu akan bantu untuk itu. Jadi banyak cara, kita pilih, kita prioritaskan mana dulu yang kritikal, yang bisa memberikan agility lebih tinggi, memberikan efisiensi lebih baik, memberikan lean, itu kita lakukan. Paralel oke, sambil jalan, karena kalau diberhentiin dulu nggak ada penggantinya juga akan repot. Repotnya pasti tenaga kerja yang sisa akan ngomel-ngomel ke Mbak Juli, aduh kerjaan saya jadi nambah dan lain-lain. Jadi idealnya memang adalah berbarengan. Ideal sekali didului oleh teknologi. Tapi begitu didului teknologi juga nggak ideal juga. Pengalaman kita lakukan di awal 2020, itu teman-teman di support, divisi departemen support seperti HR, finance, itu udah mulai was-was. Mereka tahu bahwa mereka pekerjaan mereka ikut proyek tersebut, dan mereka udah mulai kasar kusuk. Begitu proyek selesai, ini siapa yang akan
bagian role mana yang akan digantikan, akan keluar. Ya, jadi tapi itu ya bukan pilihan ya harus dilalui gitu ya, harus dilalui. Jadi ya dia memang paralel sih ya menurut saya. Menurut saya pengalaman pribadi saya terbaik paralel, tapi tetap konsekuensi seperti itu. Mereka kan tahu kok, begitu aplikasi masuk, kerja mereka yang bisa selesai 4 jam, selesai cuma dalam 10-15 menit, ya mereka sisanya ngapain lagi, pasti mulai mikir. Sebagai sudah mulai mikir cari kerjaan tempat lain dan lain-lain. Jadi mungkin itu jawaban saya Mbak Juli, investasi ya harus, tapi pilih dulu yang prioritas, lakukan prioritas, lakukan assessment, dihitung dengan baik, dengan proper financial rasionya, ROI-nya, agility-nya bagaimana, lain-lain terus dilakukan. Kapan paralel mungkin terbaik menurut saya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Yuli. Oke, terima kasih Bapak. Mantap nih. Ini juga sempat Pak, kita ada pengalaman yang tadi yang ditanyakan sama Bu Juli tadi. Ini antara kalau misalnya saat ini kan Abitek ada klien di beberapa di site ya Pak ya. Ya. Lokasi. Nah, kadang-kadang kalau pengiriman kontrak kerja Pak, Ya. pakai kurir, Iya. Nah, ketika transformasi ini, mungkin digitalisasi ini atau Ya. automation ini, mungkin kalau bisa kita gunakan parameternya setidaknya kita bandingkan biaya seandainya manual seperti apa, digital seperti apa. Nah, cari yang seperti itu kira-kira biar lebih mudah kita nge-replace-nya gitu kan. Betul. Nah, biar lebih mudah. Jangan berpikir jauh-jauh yang besar dulu, mungkin paling hal yang simpel yang tadi. Betul. Ya. Jadi biaya kurir kita pangkas, biaya waktu kita pangkas dengan digitalisasi pakai digital sign. Nah, jadi kita langsung kirim langsung jadi itu barang. Iya. Benar. Mungkin itu tambahan buat Bu Juli. Jadi kita bisa mengkonversi dengan sebenarnya biaya yang udah ada gitu kurang lebih. Betul. Oke, dari teman-teman lain monggo barangkali ada pertanyaan. Betul, ini kalau nggak ada saya lagi nih Pak. Siap. Ini Pak, terkait dengan rasio tadi ya, dengan yen tadi. Artinya kita parameternya ini kan kalau boleh dibilang, kalau misalnya kita HC ya, kita bawa karyawan itu adalah aset. Nah, kita ngomongin rasio kan berarti udah ngomongin mengurangi aset yang nantinya akan ke produksi kurang lebih gitu. Iya. Rasio ini kembali lagi ke produksi seperti apa. Nah, ataukah lebih kepada sebetulnya kita lagi memangkas jalur efisiensi yang harusnya ada tahapan beberapa tahap, dipangkas jalur efisiensi itu. Nah, saya yang ingin saya tanyakan bahwa apakah memang yang terkait dengan karena konsepnya lagi-lagi kalau HC berarti kita udah ngomongin aset yang dibutuhkan dan aset yang dibutuhkan. Bahasa gampangnya kan saya. Ya, betul. Ketika sudah ada aset yang dibutuhkan, berarti aset ini apakah memang kurang maksimalkah atau prosedurnya ini bahasanya ya yang harus dipangkas tahapan prosesnya yang harus dipangkas untuk mencapai produksi yang sama. Ya. Oke. Jawaban spontan saya pertama tentunya adalah saya percaya proses. Jadi yang harus dilihat prosesnya dulu tentunya ya, sebelum masuk ke people itu proses dulu yang dilihat ya. Jadi contoh tadi saya contohkan kan kita lakukan assessment posisi mana sih yang harus PKWT, posisi mana harus PKWT. Nah, itu kita lihat dari prosesnya, bukan dari people-nya yang bersangkutan, enggak. Kita lihat prosesnya dulu. Misalnya di smelter ini produknya apa sih di situ? Produknya adalah menghasilkan billet ya, bahan baku untuk ekstrusi. Nah, ini kualitasnya kan smelter ini kalau saya berikan di aluminium itu dia campuran dari ingot dari inalum ya, dicampur dengan komposisi aluminium bekas makanya kalau orang Madura itu kan pinter jualan, dia tahu yang perlu barang gitu. Jadi aluminium bekas jemuran, bekas cuci piring itu dikumpulin di kilo, itu dijual ke pabrik aluminium karena itu
akan mengkomposisikan dicampur dengan aluminium murni ingot dari inalum. Karena kalau pakai ingot 100%, costnya kan terlalu tinggi. Dan pasar juga masih bisa terima secara volume sudah kena. Nah itu kan diracik dengan baik di smelter. Jadi dan di smelter tersebut tentunya proses produksi yang di awal yang harus dijaga dengan baik. Dan itu pengalaman kita di proses kan ini harus betul-betul role responsibility dan secara people ya, role responsibility posisi itu adalah harus menurut kita adalah PKWT. Nah, di tempat lain ya delivery kita di ujung delivery ya seperti kata Pak Agus tadi contoh yang kurir ya delivery kita nggak perlu punya truk sendiri kan. Kalau ini kita punya truk bisa 50-an buat apa? Kita bisa maintenance cost-nya tinggi ganti ban kapan, nah tilang lain-lain repot kan banyak cost yang hidden yang kita nggak duga. Nah itu tergantikan dengan sekarang 3PL kan banyak. Mereka bahkan punya gudang sendiri kalau mau full cost management di kalau mereka gudang kita juga costnya kecil, kita nggak perlu gede-gede, kita cuma siapkan factory dan jadi proses Mas Agus menurut saya proses yang paling penting kita lihat dulu, baru kita lihat posisinya apa, critical atau enggak, seperti apa mau diisi bentuk kerjanya, baru people-nya kita lihat yang masuk ke situ. Oke. Ini saya pancing proses karena kemarin baru kita bahas soal bisnis proses nih Pak. Iya. Menyambung. Iya. Bahwa memang konsep dasarnya kita harus kuat di prosesnya. Ya. Jadi baru kita tahu nih untuk menggolkan untuk proses ini lebih efektif, lebih efisien mencapai tujuannya butuh aset yang seperti apa? Iya, yang seperti apa? Betul sekali. Jangan dibalik Mas, kalau dibalik aset. Karena kebanyakan kita asetnya dulu dipikirin, ini mau diapain? Itu benar. Secara manusiawi makanya kita lakukan itu, tapi secara bisnis ya bisnis proses dulu lah. Kita bisnis mau apa? Betul, setuju. Ya, rekan-rekan yang lain monggo. Nah, ini kita dari proses udah nyambung banget nih. Iya. Udah prosesnya kita kuasain, kemarin kita develop bisnis proses seperti apa, dan sekarang kita prosesnya ini gimana caranya ramping, efisien, dan ujungnya dapetin profit. Yes. Oke. Pak Bimo ada Pak Denis ya tadi ya. Maaf. Pak Denis boleh kasih karena beliau ini salah satu yang ini Pak, yang terobosan digital. Yes. Mantap. Wah, gila kalau Pak Agus banyak nanyanya ya. Aduh. Karena temanya, saya dikasih tema ini, wah menarik ini. Saya udah siap pertanyaan. Nah, kalau dari saya, terima kasih banyak loh Pak Fautri, udah gabungan kita. Ya ini saya kameranya jalan juga sih, ada backlight sedikit tapi, iya benar-benar saya karena di luar Pak, jadi makanya nggak bisa di Jakarta ya. Tapi terima kasih untuk waktunya semua. Tapi mungkin gini aja deh, kalau Pak Agus banyak nanya, berarti saya juga boleh nanya dong ya Pak ya? Boleh Pak. Mudah-mudahan bisa jawab. Lempung. Iya. I think the topic is very interesting ya, karena agility itu ujung-ujungnya saya lihat sih leap ini totalnya tuh untuk resilience juga penting Pak. Gitu. Di organisasi gitu ya. Cuman ini saya curious aja gitu loh, soalnya saya juga kenal banyak perusahaan ya, yang bahkan HR function-nya yang masih tradisional pun juga nggak ada gitu loh Pak. Nah, now dengan adanya tadi Bapak bilang juga ada COVID dan juga kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya. Jadi kan kita mesti benar agility-nya sangat tinggi gitu loh Pak. Nah, sebenarnya tadi disebut juga untuk proses ya, kita ngeliat prosesnya dulu sebelum we implement maunya gimana gitu ya. Cuman sebenarnya ada singkat aja gitu Pak, what is the best practice untuk memulainya gitu loh, how do we memulai untuk biarin kita suatu perusahaan ya bisa memulai untuk implement leap ini gitu loh Pak. Yang pertama kayaknya COVID-nya harus jalan terus. Krisisnya. Amit-amit ya, maksudnya kalau nggak ada pressure ya Pak ya. Iya, jadi menurut saya ini presiden ya. Iya, jadi mode krisis ini harus saat krisis pun berakhir itu mode krisis harus jalan terus. Karena kita banyak dengar cerita Nokia, punya Menir gitu kan, ya cerita bisnis ya. Kalau mode krisis nggak jalan, nggak ada pressure, terlena. Buat saya sih itu kunci. Leap ini menjadi bagian harus. Jadi kalau
mudah-mudahan masukin di ISO nanti ya, ada LEAP gitu ya. Jadi continuous improvement itu harus jalan terus benar. Jadi orang suka terlena tuh dari continuous improvement, Pak Denis. Jadi menurut saya kuncinya harus ada pressure sama pastikan mode krisis terus. Jadi terkadang perlu ini apa, konsep konflik manajemen itu perlu ya. Saya itu harus dimulai seperti itu. Itu pertama, jawaban singkat. Kedua, harus ada komitmen visioner dari business owner, itu penting. Dua itu mungkin jadi harus mode krisis sama visioner dari komitmen si ya bukan pemilik bisnis aja ya di level direksi juga harus punya visioner. Berarti ujung-ujungnya leadership ya Pak ya? Ya, leadership, exactly, leadership. Wow. Yeah. Gus, next topic Gus, leadership. Yeah. No. But what I mean is in the HR bootcamp lo ada leadership dong ya, seharusnya. Ada ya. Yeah. No, it's very crucial sih. Memang top down and jujur aja untuk kita nentuin tujuannya dulu ya Pak ya. Pak Benar. Iya. From there, kalau nggak kita nggak ada arahan dan tadi continuous improvement juga saya lihat mesti ada apa ya, sense of urgency-nya nih yang kadang-kadang sulit kita maunya mengambil momen apa gitu loh ya. Karena kebanyakan saat kita continuous improvement melalui program sertifikasi ISO, kita pengalaman saya nih ya, berapa kali 2-3 kali bantu, terjebak hanya pengen dapat sertifikasinya, itu yang menurut saya salah. Formalitas. Formalitas, terjebak dapat sertifikasi. Selesai sertifikasi bubar. Jadi leap-nya nggak jalan, karena betul. Setelah sertifikasi udah balik ya ke Itu mau surveillance assessment sibuk tuh, ini bulan ke-7 sibuk lagi merampung dokumen. Jadi itu mesti terjebak, itu perlu sense urgency-nya betul Pak. Jadi kita harus bangun terus. Jadi setiap hari harus kerja. Ya bagus lah, makanya zaman-zaman gini ya kita semua making use of our time semua untuk continuous learning ya. Iya. Bagus sekali. Thank you Pak untuk sharingnya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Denis. Ya, dari teman-teman yang lain, monggo, barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak, berarti saya pertanyaan sekali lagi nih Pak ya. Silakan. Gak apa-apa. Pertanyaan saya terakhir nih. Oke. Nah, tadi kita bicara tadi transformasi HR dari personalia kalau zaman dulu ya. Betul. Resources, terus ke HC, sekarang udah ke HRBP. Dan bagaimana HR ini udah jadi bisnis partner atau partner yang memang menguntungkan kan bahasanya. Itu mengarah ke perusahaan itu lebih menguntungkan. Dan sekarang juga ISO pun dengan yang 2015 konsepnya bukan lagi bagaimana dia runningnya bagus, tapi runningnya itu bisa bertahan gitu ya. Sustain, ada sustainnya ya. Sustain. Nah, konsepnya dia akan konsep sustain dan makanya ada muncul risk basing-nya di 2015 itu. Betul. Nah, dengan transformasi ke sana dan kalau melihat transformasinya itu jauh lebih cepat Pak kalau saya lihat misalnya masanya personalia ke HRM lumayan lama, HRM ke A itu juga lumayan. Makin kesini makin cepat nih. Iya. Makin kesini makin. Artinya abis HRBP kita juga nggak tahu akan seperti apa lagi. Nah pertanyaannya, tadi kan kita harus visioner nih. Kira-kira bekal untuk kami atau rekan-rekan nanti yang di HR ini, kira-kira kita harus mempersiapkan apa? Nah, tadi kalau misalnya tadi konsep LEAP udah jelas nih, udah luar biasa ya kita di kita. Nah, tapi dengan nanti transformasi kan tentunya karena ada tujuannya, ada functionnya kan Pak ya. Iya. Kira-kira untuk mempersiapkan yang kita nggak tahu ini ke depan seperti apa. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Nah, kurang lebih gitu. Ini pertanyaan yang jauh ke depan dan jawabnya tidak mudah menjawabnya ini. Oke. Ya, yang pertama mungkin masih dalam kaitan LEAP dulu perlu saya sampaikan tadi di SR perlu open mind ya, mindset harus dirubah. Kalau dulu kita hanya mikirin belajar undang-undang, belajar regulasi-regulasi, sekarang enggak. Tadi saya ingatkan kita harus belajar teknologi ya. Dan pertama tuh menurut saya saat ini kita harus belajar teknologi. Orang SR harus belajar teknologi.
Ya, saya juga masih belajar nih, buat udah umur sekian harus belajar, kalau nggak, apalagi muda-muda nih kan, harusnya itu penting, menurut saya teknologi penting karena itu akan mendorong kita ke depan, mindset itu terbuka, ya itu pertama. Kemudian kedua menurut saya untuk profesional ke depan diperlukan, saya lihat ya sebelum masuk ke menjawab tuh, terbayang oleh saya di satu corporate mungkin hanya ke depan nih, hanya orang HR tuh mungkin ada 1000 orang ada 1 orang. Saya akan lihat seperti itu, 1-2 orang paling. Learning akan dilakukan kerjasama dengan pihak, karena learning online juga banyak kan saya lihat yang melalui itu kan, melalui aplikasi itu, ruang guru macam banyak lah, itu kan akan bergeser ke sana. Rekrutmen banyak headhunter, banyak outsource, banyak lah. Itu akan ke sana. Jadi menurut saya ke depan selain teknologi, HR itu sebagai strategi itu yang penting. Karena naik kelas dari bisnis partner strategik. Jadi gimana caranya perusahaan bisa running, tapi support ke HR hanya bisa 1-2 orang, tapi learning talent bisa terdevelop dengan baik, bisa retain dengan baik, kompensasinya juga benefit insentif bisa jalan. Ya itu karena payroll sekarang udah dengan sistem. Jadi ke depan jujur bukan mimpi, terbayang oleh saya di satu perusahaan tuh mungkin ya tadi 1-2 orang di HR. Dan mungkin level direktur udah nggak ada lagi kali, atau hanya level direktur aja kali sama satu staffnya, lainnya dia kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi menurut saya yang pertama teknologi, kedua harus strategic thinking ya, strategic mindset itu yang perlu gitu. Ya, detail dia perlu tahu, tapi nanti akan dibantu oleh pihak ketiga tadi. Ini terbayang oleh saya, bisa jadi bisa enggak, tapi yang saya lihat seperti itu Mas Agus. Ya bisa jadi mimpi buruk buat teman-teman HR karena berarti berkurang porsi kerjaannya, tempat kerjanya. Tapi ya jangan khawatir, kalau you kuasai teknologi, you kuasai strategik, tempat itu akan banyak. Oke, ya luar biasa. Justru di sana mode krisis kita biasa lagi, Pak ya? Iya, biasa lagi. Aku nyampein di akhir-akhir, HR itu udah mode krisis nih, Pak. Kita harus bagaimana? Ya betul kan, krisis. Aplikasi itu banyak sekarang, penawaran learning development melalui aplikasi itu banyak sekali sekarang. Oke, sip. Oke, baik Pak Fautri. Rekan-rekan, karena memang nggak ada lagi pertanyaan, tapi kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan yang menyusul, kita bisa sampaikan via email. Pak Fautri, ada tambahan materi lagi? Monggo. Kasih bonus aja nih, kalau nggak keberatan saya ada questionnaire gitu, teman-teman slide saya share, saya jawab. Coba jawab, ini ngukur aja teman-temannya termasuk transformasi leadership-nya di level mana gitu, silahkan dijawab. Nanti self assessment sih, nanti share. Boleh saya share ya? Boleh. Ya, silakan. Sudah terlihat di layar? Sudah. Oke. Ini dari yang saya jelaskan tadi, Dr. Fuller tadi, dia ada quiz lah ya gitu ya. Quiz sederhana aja, jawabnya tolong spontan teman-teman. Rate ada berapa pertanyaan ya? Total ada 7 slide kalau nggak salah. Nanti jawab satu pertanyaan itu maksimum 10 skornya nanti. Tapi spontan, jadi nggak ada benar, nggak ada salah, dan jangan pengen jawaban terbaik, jawaban yang kita banget apa dah gitulah, yang gue banget gitu ya, langsung jawab. Jadi siapin kertas, siapin pulpen, nanti slide 1 skor Anda berapa, slide kedua skor Anda berapa, 1 sampai 10. Jadi tolong mungkin 1 menit siapin pulpen, alat tulis dan kertas buat nulis jawabannya, silakan. Silakan siap-siap dulu. Oke, sudah siap? Kita mulai. Nah, ngetes kesiapan nih, tes siap. Coba cek dulu yang siap, chatbox siap. Oh, siap. Oke, udah pada siap tuh. Oke. Kita mulai ya. Oke. Siap.
Ini oke, sudah siap nih. Jadi grab a pen and paper sudah ya, udah siap. Oke. Rate 1 sampai 10. Oke, pertanyaan pertama, seberapa engage teman-teman dengan timnya teman-teman? Ya. Ini pertanyaannya yang tebel hitam. Jadi maksimum 10. Jadi kalau ada 5 ini mungkin skornya 2-2 masing-masing. Apakah teman-teman demonstrate sudah nunjukin punya koneksi pribadi dengan bawahan Anda, sudah bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan other dengan pola ada caring-nya, ada secara friendly ya, nggak marah-marah mulu gitu. Terus help other untuk commit untuk mencapai result-nya, kemudian bisa melakukan convey a sense word others. Jadi ke teman-teman tuh nggak nunjukin mereka hanya bagian kecil dari roda perusahaan, nggak, mereka tuh manfaat gitu ya. Kemudian link the need of other with the organization mission. Ya. Total ini pertanyaannya jawaban 10, jadi skor kalau ada itu 10. Jawaban kalau spontan, jadi seberapa engage Anda dengan tim Anda. Ini penjelasannya yang 5 di bawah. Kalau Anda engage banget dengan tim berarti skornya 10 gitu ya. Kalau kayaknya belum, mungkin ada 5, 6, atau 7, atau enggak belum sama sekali, mungkin ada di bawah 5. Oke, next question ya. Komunikasi, seberapa baik, seberapa fluent, lancar teman-teman komunikasi? Apakah Anda good communicator ya? Apakah kita saat bicara komunikasi sudah menggunakan coba bahasa yang bisa dipahami? Bahasa ini bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa yang bisa dipahami oleh mereka ya. Bicara. Kita takes time juga untuk bicara tentang hal-hal yang penting. Jadi kita luangkan waktu untuk bicara dengan teman-teman itu untuk tujuan yang penting, krisis urgensi, krisis yang lain. Ketiganya bagian dari fotometer adalah kita bisa assure bahwa posisi kita adalah bertujuan untuk objektif yang penting, itu dikomunikasikan dengan baik ke tim kita. Kemudian kita bisa tunjukin keterbukaan kita saat memberikan input, memberikan feedback, dan itu kita siap menerima kritik dari tim kita. So are you a good communicator? Kalau you think you are good, 5 4 itu terjawab semua ya 10 berarti. Kalau belum ya silakan skornya masing-masing. Sudah, kita lanjut ya. How collegial are you? Are you a collegial leader? Collegial ini bicara mengenai attitude ya, simpelnya gitu. Kita teman ya. Kita show attitude, bisa simpati, empati ke teman-teman kita atau tim kita. Kita bisa gaul, campur, mix di semua level organisasi dengan cara yang friendly ya, bersahabat, bisa relate hubungan dengan yang lain, buat mereka juga nyaman, dan bisa juga ngobrol panjang sama mereka sebagai coach, dan bisa bantu mereka di kerjaan. Kemudian kita juga nyaman bicara di depan grup kecil maupun grup besar. Kalau 5-5-nya Anda sudah di level itu ya berarti 10 skornya. Pertanyaan collegial leader. Kalau belum dari 1 sampai 5 dia masih perlu di-improve ya berarti di bawah 10 total. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Caring, kemudian kita, how much do you care? Apakah Anda truly caring leader ya? Jadi genuine gitu, karena ada yang caring leader kan cari popularitas nih, kan ada dua nih, cari popularitas sama memang betul-betul peduli ya. Jadi kampanye doang gitu, pengen promosi situ. Nah, pertanyaan yang menjelaskan apakah kita caring leader ya, apakah kita punya sensitivitas terhadap kebutuhan teman-teman kita, nggak personal goals mereka apa gitu. Kemudian kita bisa tunjukkan secara nyata, secara visible kita memang peduli sama mereka di organisasi perusahaan. Kita mau interaksi nggak di semua level organisasi. Kita mau greet siapa saja dengan hangat nggak, bahwa kita peduli, masuk ke security, ke orang tua rendah, housekeeping, mobil yang lainnya, bukan hanya ke atasan aja kita suka kasih welcome. Kalau 4 pertanyaan ini ada levelnya sama ya berarti menjawab pertanyaan itu totalnya 10. Lanjut, listening, kita pendengarnya baik, ya. Mengukurnya di mana ya? Pertama kita tipenya yang memang first mencari mengerti dulu sebelum dimengerti, nah itu kan prinsipnya. Atau kita dengerin for meaning feeling, jadi nggak ada fakta, jadi kita dengar dengan baik, kita cari behind apa yang muncul kata-katanya, itu yang kita cari meaningnya. Kita
kita lagi-lagi nunjukin high level of kepedulian, kemudian kita nggak pernah nunjukin respon atau bantahan saat orang lain lagi bicara, dan kita terbuka kepada pembicara-pembicara baru saat mereka menunjukkan sesuatu atau mengajarkan kita sesuatu. Jadi kita open mindset terhadap speaker ya, sebagai guru kita. Sudah. Kalau sudah cek hasilnya, skor maksimum 50 berarti ya. Kami ada 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pertanyaan. Maksimum skor 50. Kalau paling kecil, kalau 1 berarti 5 ya. Jadi cek. Sudah, boleh di-share lewat chat ininya, skor masing-masing. It's a self-assessment. Kalau nggak keberatan, boleh di-share di chat resultnya. Ya, monggo di-share. Masih ngitung? Silakan. Wah, 40 Pak Bimo. Ya. 36. 42. Yang mengerjakan baru 3? Pak Bimo ya, Mbak Alvin ya, Pak Alvin Safir Laksan, Mbak Listi. Oke, good. Baru 3. Oke. Yang lain? Ya, ini ikutin tadi kan ya. Oke, udah. Begini lah kita sampelnya ya. Oke. Resultnya apa? Kita lihat. Jadi kalau skor Anda di 40 sampai 50, Anda betul-betul siap untuk jadi pemimpin yang bertransformasi, yang memberikan perbedaan ya, perbedaan positif. Jadi ini Mbak Listin ada di skor 40 dan Pak Bimo, so it's good sign. So keep it that way gitu ya, transformasi. Kemudian 30-40 hasil penelitian Dr. Phil Wheeler tadi adalah bahwa good, you are well on your way to becoming transformation. Jadi Anda on the way, it's very good. Jadi bersiap untuk jadi transformasi. Kalau skor Anda dari 20-30, ada beberapa yang memang Anda bright, tapi Anda perlu juga more work lah, PR-nya untuk di-consider untuk supaya bisa bertransformasi. Kalau below 20, ini betul growth yang harus dilakukan, kerjanya PR lebih banyak. Tapi dari tiga responden yang memberikan ini, saya pikir peserta bootcamp ini sih on the way, very good. So you are on the right track untuk bootcamp ini, dan hasilnya juga bisa dilihat seperti ini. Anda siap bertransformasi, jadi harusnya memberikan kontribusi yang terbaik, memberikan perbedaan positif buat perusahaan, organisasi, tempat Anda bekerja. So selamat buat Pak Bimo, Mbak Listi, Mbak Uswatun juga 38, that's good. Mbak Melinia, Pak Alfi Sahlan tadi, good. Ya, this is simple self-assessment. Mbak Dia juga. So senang dengarnya, senang lihat teman-teman siap bertransformasi dan siap untuk sense of urgency mau dikrisis terus, karena transformasi itu identik dengan krisis ya, biasanya seperti itu dengan urgensi. Oke, itu saja. Terima kasih untuk self assessment-nya, dan saya stop share. Anyway, kalau memang perlu bantuan saya secara profesional, perlu diizinkan promosi sih, menggunakan diri. Kalau teman-teman perusahaan perlu bantuan untuk di audit, di check up HR-nya, melakukan soft skill coaching atau leadership, please kontak saya, bisa melalui Abitek, silakan, walaupun nomor saya tadi, silakan, saya siap untuk bantu. Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan atas sharing dan waktunya, dan tentunya ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua Pak. Amin. Dan saya yakin buat teman-teman juga materi ini akan menjadi bekal pada saat mereka, baik yang kalau saat ini bekerja, tentunya akan jauh lebih baik lagi dan lebih produktif lagi. Dan tantangan tadi kan, main krisisnya udah ditancukin, tinggal 1 atau 2 orang bisa berperan. Jadi siapakah dia, pastikan tentunya harus kita yang bisa, karena kita sudah mempersiapkan diri. Kurang lebih gitu. Dan tadi materi kita udah sebar juga ke teman-teman. Untuk nomor kontak Pak Faute ada di akhir slide ya, kalau nggak salah, di yang kita udah bagikan. Sekali lagi terima kasih
Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga nih untuk Pak Fautri sudah menyampaikan materi hari ini tentang LEAP. Sangat menarik sekali dan tadi juga diberikan contoh tugas langsung ya selama kita ada seperti biasa kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup. Untuk teman-teman semua boleh tolong open kamera ya. Oke, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Oke, satu kali aja berarti ya. Tadi kita bergabung ada sampai 30, tapi ada yang izin untuk exit terlebih dahulu, nggak apa-apa. Kita hitung 1 sampai 3 ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Akhir kata dari saya, jika ada kesalahan atau kata-kata dari saya mewakili tim HR Bootcamp, minta maaf apabila ada salah-salah kata juga. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya minggu depan ya. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.